Salam jumpa saudara-saudara sekalian. Seperti kita ketahui bersama, dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia seringkali bertemu dengan masalah atau isu yang berkaitan dengan dinamika kehidupan manusia. Dan seringkali ketika kita menghadapi isu atau masalah tersebut, kita cenderung menyalahkan orang lain tanpa melihat pada diri kita sendiri. Dalam dunia teknologi informasi, hal serupa terjadi. Belakangan ini banyak sekali isu terkait dengan kebocoran data. Terkait dengan bagaimana data kita katanya bisa diperoleh atau ada di dalam database orang-orang yang menurut kita dia tidak berhak atau tidak kita beri izin untuk mendapatkan data kita. Dan ketika menghadapi hal-hal tersebut, kita mencoba mencari siapa yang salah. Kita menyalahkan pemerintah, kita menyalahkan Kominfo, kita menyalahkan Dukcapil, kita menyalahkan perbankan, dan lain sebagainya. Namun kita lupa untuk melihat jangan-jangan kita berkontribusi juga terhadap kebocoran data tersebut. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat hal yang sederhana. Bukankah kita kalau ingin naik ke atas gedung misalnya, kita meninggalkan KTP di satpam di bawah? Bukankah kita kalau sehari-hari dibutuhkan persyaratan fotokopi KTP, kita membuat fotokopi di tempat-tempat fotokopi itu? Mari kita berdoa bersama-sama agar KTP kita itu tidak direkam oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau memegang data kita tersebut. Belum lagi misalnya ketika kita men-sharing nomor kita ke orang lain. Kita selalu beranggapan bahwa orang lain tersebut atau mungkin orang yang baru kita kenal itu akan mengelola data kita dengan sebaik-baiknya. Padahal mungkin dia men-sharingkan lagi ke teman-teman yang lain. Atau mungkin ya saya sering menceritakan bagaimana orang Indonesia itu kalau memindahkan data dari handphone satu ke handphone lainnya, terutama handphone yang baru, dia sering ke kios-kios di tempat-tempat publik dan membayar sejumlah uang untuk jasa memindahkan data dari satu handphone ke handphone yang lain. Pertanyaannya, tahu dari mana Anda bahwa data yang Anda transfer itu oleh pihak ketiga, mereka juga tidak mengkopinya? Bukankah pada saat mereka mentransfer data tersebut, kita semua tidak berada di tempat? Handphone kita tinggal dan kita pergi. Berapa kali kita meminjamkan handphone kita ke teman-teman dekat kita? Atau mungkin ke orang lain yang beralasan pulsanya habis atau baterainya habis. Kita berikan handphone kita dan kita tidak awasi bagaimana handphone kita dipergunakan ketika dipinjam tersebut. Siapa tahu mereka juga mengambil beberapa data dari tempat kita. Dan masih banyak lain lagi cerita mengenai bagaimana kita membiarkan handphone kita, laptop kita, notebook kita, gadget kita berada dalam posesi orang lain. Saudara-saudara sekalian, Indonesia baru saja memberlakukan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP). Dalam undang-undang tersebut, kita sebagai pemilik data pribadi memiliki kewajiban menjaga data kita tersebut. Dan juga tugas kita adalah menjaga data pribadi orang lain yang diamanahkan ke kita. Karena mungkin saja kita adalah suatu perusahaan, bekerja di perusahaan yang membutuhkan data-data mereka tersebut untuk pemberian layanan. Namun memiliki data tersebut bukan berarti Anda boleh men-sharingnya ke orang lain tanpa persetujuan dari pemilik data. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mulai saat ini jagalah benar-benar data pribadi Anda. Karena jika Anda tidak menjaga pribadi Anda, data pribadi Anda, maka Anda akan mengalami risiko data tersebut diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di pihak lain, kita juga punya kewajiban menjaga data orang lain yang ada dalam handphone kita, ada dalam catatan kita, ada dalam hard disk kita. Kita harus meyakini bahwa kita diberikan amanah oleh mereka untuk menjaga data tersebut. Jangan men-sharing data orang lain sebelum kita mendapatkan persetujuan dari sang pemilik data. Ini mungkin hal kecil, tapi kita harus perhatikan sungguh-sungguh karena dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
Jika kita lengah atau dengan sengaja men-sharingkan data-data yang bukan milik kita bisa kena pasal perdata bahkan pidana. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, jagalah data pribadi Anda masing-masing, terutama di zaman yang serba digital dan penuh dengan pemanfaatan teknologi ini. Terima kasih.